Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Anita Hastarinisi, CGP Angkatan 11, kelas 41B dari SD Negeri 2 Kampung Baru, Kota Bandar Lampung. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan demonstrasi kontekstual visi guru penggerak, inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif adalah mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan dengan metode Bagja. Bagja terdiri dari B. Buat pertanyaan utama. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. J. Jabarkan rencana. Dan A. Atur eksekusi. Pada B. Buat pertanyaan. Berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Kemudian A. Ambil pelajaran. Memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. G. Gali mimpi berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Pada J. Jabarkan rencana mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Kemudian A. Atur eksekusi, membantu transformasi rencana menjadi nyata. Visi guru penggerak, terwujudnya peserta didik berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian, meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Dan rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Bagja prakarsa perubahan meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Pada B, buat pertanyaan. Pertanyaannya yaitu bagaimana cara meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan. Yang pertama, melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Yang kedua, mencari referensi dan praktik baik tentang cara meningkatkan kreativitas dan motivasi peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Terakhir, mencari tahu karakter peserta didik berdasarkan asesmen diagnostik. Pada A. Ambil pelajaran. Pertanyaannya yang pertama, siapakah guru yang ahli di bidang teknologi dan selalu memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran di kelas? Selanjutnya, teknologi pembelajaran apa yang digunakannya? Kemudian, bagaimana memilih teknologi atau media pembelajaran yang tepat agar dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik? Tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan. Yang pertama, mencari referensi tentang tokoh guru yang ahli di bidang teknologi. Kedua, mencari referensi berupa media dan teknologi pembelajaran yang sesuai dengan peningkatan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Pada G, gali mimpi. Pertanyaannya adalah apakah pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Kedua, bagaimana agar pembelajaran berbasis teknologi dapat diterapkan pada guru mata pelajaran lain. Ketiga, apakah ada kekuatan antara pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama, membuat lembar observasi tentang kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Kedua,
Melakukan kolaborasi melalui tim teaching untuk memberikan pembelajaran berbasis teknologi. Yang ketiga, mencari referensi tentang dimensi profil pelajar Pancasila dan berkonsultasi dengan orang yang kompeten tentang hal tersebut. Pada J, jabarkan rencana. Pertanyaannya, apakah langkah-langkah untuk mulai membiasakan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran? Kemudian, apakah media yang digunakan dalam pembelajaran berbasis teknologi? Selanjutnya, bagaimana usaha menjaga keterlanjutan pemanfaatan teknologi agar terus dapat dilaksanakan dalam pembelajaran di kelas? Tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan, yang pertama, membuat perangkat pembelajaran LKPD dan instrumen penilaian yang tepat. Yang kedua, mencari media pembelajaran berbasis teknologi yang tepat sesuai dengan karakteristik peserta didik dan materi pembelajaran. Yang ketiga, pemberian reward pada peserta didik yang memiliki kreativitas dan motivasi belajar tinggi. Untuk atur eksekusi, pertanyaannya adalah siapa yang bertanggung jawab memonitor agar jalannya kegiatan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan konsisten? Tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan yaitu membuat jadwal kegiatan pembelajaran menggunakan teknologi yang bervariasi setiap minggunya. Demikian presentasi dari saya, semoga dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik dengan pembelajaran berpihak pada murid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.